Selamat pagi pemirsa, mudik atau pulang kampung sudah menjadi bagian tradisi masyarakat di negeri ini dalam setiap hari raya, baik Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri. Mudik tidak hanya menjadi bagian dari ritus keagamaan, namun juga ritus sosial dan juga budaya. Sudah menjadi kewajiban pemerintah memfasilitasi mobilitas masyarakat ini, termasuk menyediakan sarana transportasi maupun fasilitas jalan yang memadai. Dengan begitu arus mudik dan juga arus balik berjalan lancar, aman, dan nyaman. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 13 April 2024 dengan tema menjamin kelancaran arus balik. Saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata. Kania, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ini tidak mudik ya tapi untuk tahun ini ya? Untuk tahun ini tidak. Kita mengawasi saja. Harus mudik, itu yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita menuju ke sana, ini terkait dengan kewaspadaan yang ternyata masih harus ditingkatkan karena Kementerian Kesehatan meminta warga untuk waspada. Bukan hanya demam berdarah ya Mbak Kania, tapi juga terhadap ISPA dan juga flu Singapura. Apa yang harus diperhatikan selama masyarakat menjalani mudik ini? Iya, ini tentunya karena musim pancaroba juga ya. Betul. Ada musim pancaroba juga, ada perpindahan musim sehingga akhirnya dari Menkes juga mengatakan bahwa ada beberapa penyakit lah paling tidak, terutama yang rentan terhadap anak-anak kita. Yang sekarang ini mungkin sebagian besar juga sedang dalam perjalanan mudik balik gitu, ikut mudik dan lain sebagainya, sehingga memang perlu diwaspadai. Ada beberapa penyakit yang kalau dilihat dari penyebarannya jumlahnya agak tinggi gitu ya. Ada DBD, kemudian juga ada influenza ya, atau flu Singapura yang sekarang ini katanya korbannya sampai dengan 6.000 ya, yang kemudian juga dikaitkan dengan musim pancaroba ini bisa jadi penyebarannya itu menjadi lebih luas lagi kalau kita tidak antisipasi gitu. Jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu diperingatkan gitu kepada masyarakat yang saat ini juga sedang melakukan perjalanan mudik untuk selalu menjaga kesehatan, cukup istirahat, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan lain sebagainya begitu ya, hal-hal biasa, hal-hal yang sepele yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit-penyakit yang kalau kemudian tidak kita cegah tentunya bisa membawa ketidaknyamanan gitu dalam perjalanan mudik ya. Jangan lengah ya Mbak Kania, karena kan mudik itu artinya ketemu banyak orang, melalui perjalanan jauh, jadi kalau dalam kondisi kelelahan dan tidak menjaga kesehatan. Paling enggak ketika sedang ngumpul-ngumpul banyak orang gitu untuk menggunakan masker kembali, itu kan kebiasaan yang memang biasanya kita lakukan juga. Oke, baik, apalagi angkanya juga meningkat 2 kali lipat, terutama khusus DBD. Jadi kewaspadaan juga tetap harus ditingkatkan supaya silaturahminya bisa berjalan enak. Nah, soal silaturahmi ini. Dan juga kemarin kan menarik ya Mbak, banyak yang menunggu ada silaturahmi yang dilakukan oleh sejumlah tokoh di negeri ini, tapi ternyata belum juga terjadi. Lebaran sudah lewat gitu. Nah, apa yang kita lihat dari bulan Syawal katanya bulan Syawal bagus masih, ya. Oh iya, masih ada yang puasa juga hari ini. Nah, untuk menjalin silaturahim. Ini ada dua paling tidak peristiwa akbar gitu yang ditunggu-tunggu dan belum terjadi adalah pertemuan antara Mega Prabowo dan pertemuan Mega Jokowi begitu, yang kemudian kalau dikaitkan dengan bingkai politiknya saat ini seharusnya momentum Idul Fitri ini bisa dimanfaatkan untuk silaturahim, untuk menjalin lagi, menjaga dan menjalin begitu ya. Kemudian kan ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa sekarang kondisi politik sedang tidak baik-baik saja. Mengapa kemudian momentum Lebaran ini tidak dimanfaatkan untuk memperlihatkan paling tidak bahwa kondisinya sekarang sebenarnya tidak sedang biasa-biasa saja lah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi nampaknya kita harus masih menunggu begitu ya pertemuan ini, karena ternyata momentumnya belum tepat gitu. Betul. Untuk bertemu gitu, karena bingkai politiknya yang memang sangat kuat sekali ketika pertemuan antara dua tokoh bangsa ini, paling tidak antara Mega Prabowo dan Mega dengan Jokowi ini, yang bingkai politiknya itu mungkin terasa agak sedikit berbeda walaupun momentumnya adalah Idul Fitri begitu. Tapi ada juga yang mengatakan, misalnya Gus Coy yang mengatakan ya biasa-biasa sajalah, pun kalau misalnya terjadi pertemuan itu silaturahim biasa, kalaupun adanya perbedaan pilihan itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang wajar. Jadi yang tidak luar harus biasa. direkonsiliasikan. Tidak harus direkonsiliasikan katanya seperti itu. Iya, apalagi juga masih berjalan ya PHPU di MK itu yang cuman sempat melihat video tahun lalu, kalau tahun lalu pada saat Lebaran Pak Jokowi sowan ke Megawati ya. Itu mungkin yang masih ditunggu, ternyata sampai saat ini belum terjadi. Oke, kemudian yang terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, hindari puncak arus balik. Kalau kita lihat arusnya itu memang belum mencapai puncak ya Mbak. Pantauan di beberapa daerah di jalan tol, gerbang tol juga masih belum terlihat kepadatan yang berarti. Nah, jadi masih landai katanya seperti itu. Masih landai ya, tapi memang ada himbauan
supaya lebih awal deh gitu, jangan mepet-mepet di akhir. Apakah itu kira-kira akan efektif nanti untuk menghindari penumpukan ini? Iya, sekarang pemerintah harus berupaya segala cara ya untuk mengantisipasi arus balik begitu. Arus mudik kemarin kan ada sejumlah catatan begitu. Nah, arus balik nih persiapannya harus lebih baik lagi, harus lebih cermat lagi begitu, karena waktunya juga relatif singkat, dikatakan seperti itu ya. Jadi belajar dari pengalaman arus mudik, arus balik ini harus dipersiapkan dengan lebih baik. Termasuk juga kemudian ada himbauan dari Menteri Perhubungan yang mengatakan kalau misalnya bisa arus baliknya lebih awal gitu, karena kan diperkirakan puncak arus balik ini di hari Minggu dan Senin begitu ya. Dikatakan kalau bisa lebih awal lakukanlah gitu. Tapi kalau tidak bisa, kemudian sepertinya ada rekomendasi kebijakan baru untuk memberlakukan WFH gitu ya. Dan kemudian juga ada kebijakan diskon tol begitu yang kemudian akan diberlakukan pada tanggal 17 sampai dengan 19 April begitu kan. Nah, ini diharapkan paling tidak bisa mengurai kepadatan di jalan raya begitu ya. Karena kita lihat memang dari datanya pemudik yang tahun ini sangat-sangat luar biasa tinggi, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. 190 juta, hampir 71% dari total penduduk Indonesia saat ini sedang mudik begitu. Dan mayoritas menggunakan jalur darat begitu. Apakah itu misalnya mereka menggunakan motor atau misalnya bis, mobil pribadi, mobil sewa dan lain sebagainya begitu. Jadi memang harus diantisipasi, apalagi pergerakannya ini semua menuju Jakarta gitu misalnya. Diasumsikan seperti itu ya. Jadi penumpukan itu diantisipasi dengan berbagai cara gitu, persiapannya harus lebih cermat, lebih matang begitu, karena walaupun misalnya jumlah laka lintas ya dibandingkan tahun lalu itu kan sebenarnya menurun ya. Tapi kalau misalnya melihat dari pemudiknya jumlahnya begitu luar biasa, harusnya kan kewaspadaannya juga harus lebih ditingkatkan, terlebih karena ada yang meninggal gitu. Betul, itulah juga yang menjadi topik kita pada pagi hari ini ya Mbak, menjamin kelancaran arus balik. Nah, tidak lupa juga untuk menitipkan kepada pemudik ya untuk menjaga keselamatan, karena poinnya adalah menjaga keselamatan gitu di saat arus balik nanti begitu. Ada sejumlah hal yang mungkin bisa dipersiapkan sebelumnya, termasuk juga untuk misalnya disiplin gitu, untuk meningkatkan disiplin, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas gitu. Ada banyak catatan lah gitu, apa yang sebenarnya menjadi penyebab laka lintas itu masih terus terjadi itu karena kurangnya disiplin kan gitu. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Diingatkan oleh editorial pada pagi hari ini ya. Kalau capek ya jangan memaksakan begitu ya. Oke. Baiklah, dan itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Pemirsa, kita simak bersama inilah menjamin kelancaran arus balik. Menjamin kelancaran arus balik. Mudik atau pulang kampung sudah jadi bagian tradisi masyarakat di negeri ini dalam setiap hari raya, baik Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri. Ia tidak hanya menjadi bagian dari ritus keagamaan, tapi juga ritus sosial dan juga budaya. Sudah menjadi kewajiban pemerintah memfasilitasi mobilitas masyarakat ini, termasuk menyediakan sarana transportasi maupun fasilitas jalan yang memadai. Dengan begitu, arus mudik dan juga arus balik berjalan lancar, aman, dan nyaman. Namun hampir setiap tahun, pelaksanaan ritus itu selalu saja menelan korban. Menurut data Korlantas Polri, tahun ini jumlah kasus kecelakaan selama mudik sepanjang periode 4-10 April 2024 mencapai 1.723 kasus. Angka ini memang turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.581 kasus. Namun tetap saja terbilang tinggi karena jumlahnya mencapai ribuan dan merenggut belasan nyawa manusia, belum lagi mereka yang cacat atau luka-luka. Berkaca dari fakta ini, semua pihak terkait tentu mesti waspada. Apalagi ritus ini belum sepenuhnya rampung. Masih ada jutaan pemudik yang mesti dilindungi keselamatannya untuk kembali ke rumah masing-masing. Bukan cuma menekan angka kecelakaan, tapi juga bagaimana meminimalisasi kemacetan dan penumpukan calon penumpang seperti yang terjadi di Pelabuhan Merak menjelang Idul Fitri lalu. Penjualan tiket harus benar-benar dipastikan kelancarannya, terutama via online. Jangan ada lagi calon penumpang yang membeli tiket di pelabuhan karena itu akan memperpanjang antrean. Banyaknya kasus kecelakaan, bahkan hanya dalam hitungan hari, plus minimnya antisipasi tiket di Pelabuhan Merak tempo hari, ialah fakta nyata kurangnya persiapan itu.
Kejadian itu jangan sampai terulang di periode arus balik. Segala persiapan harus dilakukan sebaik-baiknya, entah itu pemberlakuan sistem kontraflow atau sistem penjualan tiket untuk angkutan darat, laut maupun udara. Semua instansi terkait baik aparat kepolisian, pegawai Kementerian Perhubungan, pengelola bandara, stasiun maupun pelabuhan mesti sigap mengantisipasi demi kelancaran arus balik ini. Satu hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah disiplin dari para pemudik. Patuhilah rambu-rambu yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama. Jangan memaksakan diri mengemudi jika mengantuk atau membawa barang atau mengangkut orang yang melebihi kapasitas. Periksa lagi kesiapan kendaraan sebelum berangkat. Hal-hal kecil ini memang terlihat sepele, tapi penting untuk melindungi keselamatan Anda, keluarga, dan juga orang lain. Faktor keselamatan ini harus kita garis bawahi, karena hampir dalam setiap pelaksanaan ritus pulang kampung ini, ada saja nyawa yang terbuang sia-sia. Hal ini, sekali lagi, hanya dapat ditekan jika kita semua disiplin. Disiplin dalam arti tidak ada lagi angkutan yang melebihi kapasitas, pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, dan sebagainya. Harus diakui, mengelola mobilitas jutaan manusia selama musim lebaran ini bukan perkara sepele. Oleh karena itu, ia mesti diatur dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Kelancaran dan kenyamanan arus mudik dan juga arus balik dapat menjadi indikator kecakapan pemerintah dalam mengurus kepentingan publik. Menjamin kelancaran arus balik itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Kami ingatkan Anda nanti bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui nomor telepon di 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di editorial Media Indonesia. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Kami masih membahas topik kita pada pagi hari ini, yakni menjamin kelancaran arus balik yang diprediksi sudah dimulai pada hari ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Mbak Tania. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Pak Joko, apa yang menjadi catatan paling penting dari hasil evaluasi arus mudik dan balik sejauh ini? Ya sebenarnya kalau dari arus mudik ini, kalau tahun lalu kita tuh sudah menyaksikan namanya Pelabuhan Merak itu sudah lancar ya. Tapi sebenarnya tahun ini juga harus lancar. Bisa jadi karena prediksi-prediksi yang adalah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan itu kurang dibaca dengan cermat gitu kan. Kemudian pengawasan di lapangan juga kurang tegas, terutama terhadap pemudik yang tidak memiliki tiket, gitu ya. Itu yang tapi saya kira diperbaiki lah mulai sekarang ini, biar mudik tahun depan bisa seperti mudik tahun 2023 yang lebih lancar. Kemudian di jalan raya, ini jangan fokus pemudik itu mungkin pemerintah di jalan tol. Kami sudah berkali mengulang, jalan arteri juga masih bisa digunakan. Kalau fokus di jalan tol, ini memang arteri tidak banyak digunakan, padahal kalau menggunakan jalan arteri juga bisa lebih lancar lah. Tapi kalau di jalan tol memang seperti itu, karena jaringan transportasi yang dibuat itu kan tidak untuk mudik. Artinya kondisi normal mesti tidak lancar, mesti dia waktunya agak lebih lama. Yang penting itu keselamatan lebih diutamakan. Kita lihat dalam rentang waktu yang sama ini, nampaknya memang dari tahun ke tahun makin menurun angka kecelakaan. Cuman fatalitasnya itu yang tinggi. Kita nggak pernah tiap mudik ini ada yang terbakar, kemarin tiba-tiba terbakar, dan itu dilakukan oleh angkutan atau travel yang tidak resmi. Nanti persoalan lain harus bagaimana kita memberantasnya selama publik transport di daerah tidak bagus, tetap ada gitu ya. Nah kemudian bagaimana sebenarnya bagi pengguna angkutan umum, pengguna angkutan jarak jauh. Ini sebenarnya kejadian tidak hanya pada saat mudik aja, ada yang di Rosalia Indah kemudian kecelakaan terlempar meninggal. Itu pada kejadian sebelum mudik juga banyak ada.
Dan kami sudah mengingatkan bagaimana penumpang itu juga semuanya penumpang jarak jauh, apalagi kita sudah punya jalan tol itu, entah mobil pribadi atau umum, itu wajib menggunakan sabuk pengaman. Toh sudah disediakan, itu diwajibkan tidak hanya di depan. Jadi kalau ada kecelakaan, masih bisa Jadi antisipasi. termasuk bis pun ya Pak ya, MTI menyarankan menggunakan sabuk pengaman. Betul, banyak kejadian itu mereka meninggal itu karena terlempar keluar. Begitu. Nah, ini juga berkaitan dengan waktu istirahat. Memang waktu istirahat itu dibutuhkan kesadaran pribadi juga, ya. Meskipun angkutan umum, PO itu sudah punya aturan membawa 2 pengemudi, tapi kan di perjalanan mereka yang mengatur sendiri. Kapan mereka berhenti, kapan mereka bergantian, begitu. Nah, ini mungkin perlu ke depan melihat bagaimana perjalanan jarak jauh itu sopir itu tidak mengikuti angkutannya, tapi dia titik mana dia berangkat itu dia baru bergantian. Itu mungkin jauh lebih sehat ketimbang dari awal dia sudah berdua, belum tentu yang satunya istirahat. Nah, ini jadi perhatian juga, termasuk pemeriksaan kesehatan di terminal dan rem cek kendaraan tidak hanya mudik. Di luar mudik juga tetap dilakukan, menjadi hal biasa menjadi nantinya. Jadi dari pihak pengelola juga harus disiplin ya Pak untuk mengingatkan shift yang dilakukan oleh supirnya. Pak Joko, saya ingin kembali ke pelabuhan, meskipun tidak lebih baik menurut Anda jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi ada klaim dari pemerintah kalau pemisahan antara kendaraan roda 4 dengan kendaraan roda 2. Jadi kendaraan roda 4 di Pelabuhan Merak, roda 2 di Pelabuhan Ciwandan. Apakah menurut Anda itu tidak cukup mengurangi kepadatan dan apakah itu artinya tidak lebih baik dibandingkan tahun ini? Sebenarnya pemisahan itu cukup bagus karena tahun lalu saya juga ke Ciwandan, jadi tahu lah. Jadi kan pemisahan itu cukup lancar lah ya. Kita tahu motor itu memang luar biasa itu. Dia ramainya mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu luar biasa. 12 jam, apalagi dini hari. Antriannya sampai bisa hampir 500 meter di jalan ya, belum di dalam gitu. Tapi ya memang untuk pelayanannya ya sekitar maksimal 1,5 jam sudah dia sampai di situ, sudah masuk ke kapal lah. Cukup bagus lah. Cuman bagaimana pemisahan angkutan barang ini? Angkutan barang ini mestinya jangan jadi satu, meskipun dia bawa sembako dengan roda 4 atau bus. Ini mengacaukan juga, nanti tiba-tiba ada trailer ditanya dia angkutan bawa sembako, kan nggak tahu. Karena polisi juga agak sulit melakukan penyekatan di lapangan itu, makanya lebih baik dipisahkan aja. Angkutan barang entah golongan apapun itu masuknya ke, kalau dari Jawa ya, itu di Pelabuhan Bojonegara. Karena apa? Masuk ke Merak itu aksesnya itu sempit dibandingkan yang di Bakahuni. Belum lagi sudah aksesnya sempit, ditambah dengan lalu lintas lokal. Ini yang jadi persoalan. Ya, oke lah, termakanya sama banyaknya, tapi akses masuknya ini. Nah, pemisahnya harus tegas saja. 3 pelabuhan digunakan. Buat motor sudah bagus lah. Tapi itu juga bisa dikendalikan karena kalau motor pagi itu sepi, itu masih bisa disusupkan nanti kendaraan roda 4. Nah, makanya betul di atas adalah siapa komandonya untuk memisah atau membagi-bagi itu di saat ini harus tetap di Merak, ini kosong harus pindah, harus ada satu komando siapapun. Silakan itu harus lagi soal pengawasan ya. Kemudian soal jalan raya Pak, karena memang yang paling banyak ini menggunakan jalan darat ya. Bagaimana Anda memandang sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dan juga one way yang rencananya akan diberlakukan situasional? Apakah ini menurut Anda akan efektif? Ya, ini sebenarnya ya ada tol yang ada one way dan kontraflow itu hanya Indonesia saja. Mungkin tujuan pemerintah itu baik lah ya, biar pemudik itu bisa lancar sampai tujuan. Tapi harus diingatkan juga ke pemudik bahwa tidak bisa seperti hari biasa. Saya pemerintah mau melakukan kontraflow itu benar-benar edukasinya kuat, ya, harus masif untuk sosialisasi apa yang harus dilakukan untuk kontraflow itu. Ya, kesiapannya kendaraan, kondisi pengemudinya, ketersediaan BBM, kemudian bagaimana dia kalau kendaraan itu mogok, dia harus bagaimana. Ini sosialisasinya harus lebih ketat lagi. Apalagi ini juga ada pembatasan kecepatan. Makanya ketika masuk harusnya ada fatwa. Beberapa kilo fatwa masuk lagi untuk ngerem mereka biar kecepatan tidak lebih dari 50 km per jam. Meskipun ini jalan tol. Ya, karena ini bukan jalan tol dalam artian biasa, tapi ini membantu untuk menambah volume kendaraan lebih lancar lagi, tujuannya itu. Ini harus diingatkan terus-menerus kalau seandainya tahun depan atau mudik harus balik lah. Ini mau dilaksanakan, tetap sosialisasi penting, apalagi dengan banyaknya media itu saya kira lebih efektifnya begitu.
Oke, baik. Pak Joko, terakhir untuk para pemudik yang akan melaksanakan arus balik, bagaimana manajemen istirahat yang Anda sarankan? Karena seperti kita ketahui menyetir beberapa jam di jalan tol tentu akan rawan ya terjadi microslip dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan terkait dengan manajemen istirahat para pemudik ini? Ya, ini memang kalau masalah istirahat itu kembali kepada pemudik sendiri kan. Aturan sudah ada, himbauan sudah diberikan, kembali pada mereka sendiri bagaimana untuk mengatur waktu istirahat yang tepat. Jadi kalau memang lelah, ya itu mengantuk, tetaplah tidur, cari tempat istirahat. Kalau di tol itu terbatas rest areanya, sudah penuh, keluar aja dari gerbang tol, nanti tidak menambah tarifnya kok. Atau di luar jalan tol juga masih banyak tempat-tempat untuk istirahat. Tapi jangan menggunakan bahu jalan tol, karena bahu jalan itu tetap harus steril karena digunakan dalam kondisi darurat, jangan diganggu. Jadi mari kita tunduk kesadaran masing-masing individu ini untuk menyadari bahwa keselamatan menjadi hal utama, bukan kecepatan menjadi tujuan. Oke, tidak harus di rest area, tapi kalau memang mengantuk bisa keluar dulu ya Pak ya, dari tol baru nanti masuk lagi. Terima kasih Pak Joko sudah berbagi di Editorial Media Indonesia. Pak Joko Setiawarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Mbak Kania, ternyata masih banyak catatan ya, baik itu melalui pelabuhan, kemudian jalan darat. Nah, soal sosialisasi di sini yang ternyata cukup menjadi perhatian dari Pak Joko tadi. Betulkah seperti itu yang memang harus dilakukan lebih banyak lagi oleh pemerintah? Lebih banyak lagi, ya betul. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi. Tapi yang terakhir mungkin saya ingin garis bawahi bahwa yang paling penting sekarang fokusnya adalah bagaimana keselamatan itu terjaga pada saat arus balik maupun saat arus mudik ya. Arus mudik sudah lewat, kita sekarang sedang mengantisipasi arus balik, begitu bagaimana persiapannya harus lebih cermat lagi, karena ada banyak sekali catatan tadi yang sudah disampaikan, termasuk juga bagaimana pengelolaan di pelabuhan dan lain sebagainya, di jalan raya apa yang harus dilakukan, kebijakan rekayasa lalu lintas seperti misalnya kontraflow itu harus ada sosialisasi yang lebih masif lagi, karena memang tidak sembarangan begitu ya. Pengemudi itu harus dalam kondisi siap, gitu, karena kalau kita melihat dari kontraflow atau paling tidak dari kecelakaan yang waktu itu terjadi di kilometer 58 ya di Cikampek pada waktu itu kan menjadi catatan juga, karena untuk pertama kalinya ada kecelakaan yang kemudian mobilnya ini terbakar gitu ya, terbakar, ada dua bahkan mobil yang terbakar ketika kita melihat pada waktu itu kecelakaan terjadi antara 2 minibus dan 1 bus begitu ya. Itu harus dievaluasi. Pak Joko bilang angkanya turun tapi fatalitasnya tinggi. Fatalitasnya tinggi begitu, itu yang harus menjadi catatan juga gitu ya, bahwa kemudian dikatakan oleh Pak Joko yang paling utama adalah keselamatan bukan kecepatan gitu. Nah, ini yang agak sedikit ironis ketika kita melihat catatan dari pemerintah mengatakan bahwa pengelolaan arus mudik tahun ini evaluasinya hasilnya adalah karena salah satu yang dikatakan sukses adalah waktu tempuh yang semakin singkat begitu ya. Nah, itu yang kemudian kan menjadi ironis begitu, bahwa yang sekarang paling penting adalah untuk menjaga keselamatan juga begitu ya, ketika bukan kecepatan juga gitu ya. Walaupun kita namanya pengen pada saat arus mudik itu kan berjalan dengan lancar gitu, tapi kan juga harus aman gitu. Jadi ini yang kemudian kita harus garis bawahi kembali bahwa keselamatan itu nomor satu, apalagi ini terkait dengan misalnya kedisiplinan juga begitu. Catatannya misalnya tadi banyak kecelakaan bus gitu yang terjadi terakhir ini kan ada penumpang meninggal juga karena terlempar keluar. Apakah misalnya pengemudi yang menggunakan bus gitu untuk jarak jauh ini sudah cukup disiplin untuk menggunakan sabuk pengaman dan lain sebagainya begitu. Ini lagi-lagi memang harus terus digaungkan dan ditegakkan gitu aturannya. Pengelola armada busnya sendiri ya Mbak? Ya, dari pengemudinya juga, dari pemudiknya juga, dari diri kita masing-masing juga gitu ya, untuk kemudian memperhatikan hal-hal seperti itu. Yang paling utama adalah untuk menjaga keselamatan kita pada saat kita berkendara jarak jauh gitu misalnya, apalagi kita menggunakan jalan tol gitu. Jalan tol itu kan misalnya ada batas kecepatan, misalnya tadi sempat disinggung oleh Pak Joko, apakah misalnya 50 km per jam ya, itu adalah batas kecepatan yang mungkin ideal begitu pada saat misalnya pemberlakuan kontraflow itu sedang dilakukan begitu, karena ya lagi-lagi ya jalan tol ini kan bebas hambatan seharusnya, jadi memang kecepatan kendaraan itu kan jauh lebih cepat dibandingkan dengan di jalan biasa begitu. Nah, tapi mengingat bahwa ya sekarang ini kedisiplinan itu harus ditegakkan dan keselamatan harus menjadi fokus utamanya nanti arus balik, ya mungkin sosialisasi perlu digaungkan terus-menerus ya, terutama soal manajemen istirahat tadi Mbak Kania, menarik relevan dengan Anda tadi menyatakan bahwa kalau kita udah menyetir kita kan nggak akan tahu di jalan nanti kita harus terpaksa masuk ke jalur
kontraflow. Artinya memang sudah disosialisasikan sebelumnya pada saat masuk ke kontraflow, ya soal kecepatan, kemudian soal tidak bisa berhenti karena kan itu dan harus fokus begitu harus ya. fokus, Apalagi kan? kemudian ada misalnya jalur kontraflow itu yang tidak berbatasan langsung dengan bahu jalan. Dan bahu jalan ini kan biasanya kan memang digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi kedaruratan begitu ya. Jadi lagi-lagi begitu, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu dievaluasi secara terus-menerus karena keselamatan dari pemudik ini yang harus menjadi utama begitu ya, terutama nanti arus balik ini kan kita belum selesai nih, arus balik ini kan puncaknya nanti Minggu dan Senin. Kita melihat ada beberapa kebijakan gitu dari pemerintah untuk terus melakukan persiapan, tapi persiapannya harus lebih cermat lagi. Termasuk juga sekarang kan akhirnya dari Menhub mengatakan salah satu yang direkomendasikan bagaimana kalau kemudian kebijakan work from home itu juga diberlakukan sehingga semuanya tidak menumpuk gitu pulang pada saat arus balik gitu ya, hari Minggu dan hari Senin ini begitu. Oleh karena itu ada insentif yang disediakan oleh pemerintah di dan seputar saya sempat misalnya. Membaca juga kalau untuk manajemen waktu istirahat katanya per 4 jam itu idealnya istirahat terlebih dahulu. Dan kita lihat kan sebenarnya rest area juga sekarang diperbanyak gitu ya. Itu juga tadi juga menjadi masukan Mbak, karena rest area kalau pada saat arus mudik kan penuh tuh. Jadi ada masukan supaya disediakan kantong-kantong khusus. Bahkan mungkin itu kantong itu khusus untuk bis dan truk misalnya. Jadi tidak tercampur menjadi satu gitu di rest area. Artinya manajemen istirahat ini juga harus faktor yang diperhatikan oleh pemerintah. Faktor yang diperhatikan, dijamin termasuk juga ya. Dijamin juga begitu ya, karena harus ada yang mengatur komandonya ada di siapa. Tadi kan Mbak Joko mempertanyakan soal itu, soal pengelolaan dermaga begitu misalnya. Bagaimana kemudian sekarang ada pembedaan dermaga untuk motor, pembedaan untuk kendaraan mobil, roda 2 dengan roda 4, belum lagi angkutan barang, tadi kan juga disinggung seperti itu. Nah, komandonya itu ada di siapa gitu untuk memastikan ketika misalnya di pelabuhan yang khusus roda 2 kosong, bagaimana dengan yang roda 4 itu bisa kemudian dialihkan sementara dan lain sebagainya begitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus bisa dikelola dengan baik dan kemudian dipersiapkan dengan cermat karena lagi-lagi jumlah pemudiknya ini naik, masalahnya itu kan. Jadi tidak biasa-biasa dibandingkan dengan tahun kemarin misalnya 123 juta, tahun ini 190 juta. Jadi kenaikannya kan lumayan gitu. Jadi memang tantangannya akan selalu ada gitu ya. Dan katanya itu jumlah penduduk dari beberapa negara kalau dijumlah itu sama dengan jumlah dan tradisi Indonesia mudik itu kan tidak mungkin dihilangkan gitu ya. Itu sudah menjadi ritual tahunan gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya bagaimana caranya menjamin supaya tadi Mbak Khania bilang ini ritus bukan hanya keagamaan tapi juga sosial dan budaya. Tetaplah bersama kami. Editorial akan kembali usai jeda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Arus balik itulah yang sekarang sudah mulai terjadi dan terlihat kepadatan di beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana menjamin kelancaran itu tadi sudah dinyatakan oleh pakar transportasi Pak Joko Setiawarno. Namun bagaimana pendapat Anda? Penelpon sudah kami undang untuk bergabung bersama editorial pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Iqbal dan Mbak Khania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Maaf lahir batin Pak, namanya pas Ramadan ya, tapi sudah Idul Fitri. Jadi bagaimana Pak Anda melihat arus mudik dan balik tahun ini Pak Ramadan? Arus mudik ini adalah kebanggaan orang Indonesia. Negara setidak-tidak hadir di sini. Karena ini menguntungkan semua pihak. Orang di desa sangat diuntungkan. Orang di kota pun diuntungkan.
yang punya perusahaan transport juga diuntungkan. Artinya budaya atau kebiasaan mudik ini melihat orang tua dan sebagainya, sanak saudara, ini sangat menguntungkan semua pihak. Maka negara mau tak mau hadir untuk mendukung kebiasaan ini. Selama ini negara hadir, ya, kita mengakui hadir. Faktanya ada pos-pos keamanan di setiap panjang jalan. Jarak 5 kilo atau 50 kilo ada pos-pos keamanan, itu hadir. Pertanyaan saya, Mbak Kania, kehadiran negara ini tidak seimbang dengan kenaikan tarif angkutan. Misalnya saya mau ke kota, naiknya tuh sampai 20-30% tarif yang dari biasa. Padahal penumpangnya nambah. Misalnya dahulu dia 1 minggu dapat 100 orang, dengan arus balik ini dia mendapatkan penumpang 3 kali lipat itu. Kok tarifnya naik? Pertanyaannya itu, minyak tidak naik, ongkos biaya orang operasional ini tetap sama kok, biayanya naik. Pesawat, kereta api saya tidak tahu karena di Jambi tidak ada kereta api. Kemudian berikutnya dengan keuntungan yang begitu banyak Pak Iqbal, sebaiknya arus balik ini semua kepala daerah, bupati atau gubernur berperan untuk melindungi rakyatnya yang pulang kembali kepada tempat dia bekerja, menyediakan truk, menyediakan apa untuk si penumpang atau yang membawa sepeda motor ini dipulangkan naik truk dan lain sebagainya adalah partisipasi kepala-kepala daerah. Seperti di Jambi, Bapak Gubernur kami memberi fasilitas kepada pekerja untuk pulang ke kampung. Nah, itu kebanggaan contoh yang diberikan oleh gubernur kami. Maka gubernur-gubernur yang lain apakah bisa memberi teladan seperti ini? Orang yang akan pulang ke tempat kerjanya, negara hadir di situ setidaknya kepala daerah, bupati dan gubernur untuk membantu mereka pulang agar mereka selamat sampai di tempat. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Pak Ramadan. Selanjutnya ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Mbak Kania. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi begini, ini kan kita mengacu arus balik. Hendaknya waktu arus mudik itu dijadikan pengalaman. Terjadi beberapa kecelakaan, walaupun menurut statistik jauh menurun ya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Tetapi tetap terjadi. Ini kalau lihat dari penyebabnya adalah human error. Mereka tidak kurang berhati-hati dalam melaksanakan bus-bus, mungkin tidak dalam kondisi prima, sehingga terjadi bus yang kebakaran dan sebagainya. Ada kendaraan yang tidak pantas untuk jarak jauh digunakan. Nah, ini kadang-kadang kita sendiri, masyarakatnya sendiri yang kurang memperhatikan dirinya cuma untuk mengejar mudik. Kita setuju mudik itu suatu tradisi yang tidak bisa sudah menjadi darah daging bagi bangsa Indonesia, bahwa mudik itu suatu kebanggaan. Keberhasilan mereka di kota akan mereka tunjukkan bahwa mereka di kampung. Tetapi ada hal-hal penting sebenarnya. Seperti selalu dikatakan, keluarga Anda menunggu di rumah. Ini kan yang harusnya mereka camkan. Tempat istirahatnya harus baik, semuanya harus baik. Sekarang dengan fasilitas jalan tol, dari Surabaya ke Sumatera, kalau dulu 4 hari 4 malam, sekarang cukup 2 hari kan. Kan sudah sangat baik fasilitas yang diberikan pemerintah. Soal kenaikan harga, ini hukum penawaran. Penawaran meningkat, permintaan meningkat, penawarannya tetap, harga meningkat. Ya wajar-wajar aja lah. Masing-masing pihak saat ini harus menyadari bahwa itu tadi mungkin salah satu pencegahan untuk orang jangan mudik mungkin ya, dinaikkan harga mungkin. Saya berpikir begitu. Sudah itu sekarang berpikirlah untuk mudik ini mereka ngatur waktu. Jangan di saat-saat padat. Dan perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja memberikan toleransi bahwa wajar kalau ada telat 3 hari 4 hari mungkin lalu lintas sudah mulai sepi. Mudah-mudahan mereka selamat sampai ke tempat tujuannya kembali bisa bekerja dengan baik. Terima kasih. Ya. Karena kalau mudik bahagia juga produktivitasnya akan meningkat ya. Baik, selanjutnya kita ke Bu Ong Mehwa dari Pejaten Jakarta. Selamat pagi Bu Ong Mehwa. Mudik tidak nih Bu Ong? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Mas Iqbal, Mbak Kania. Semoga Idul Fitri kita lebih bahagia dan sehat. Iya, keselamatan, kecepatan.
kita mengharapkan selamat, Mas Iqbal, Mbak Iqbal kan ya. Jadi kenapa setiap tahun mudik untuk ke Pelabuhan Merak itu selalu membuat masalah, selalu terjadi berjam-jam sampai orang nginep di jalanan, sampai orang beli tiket untuk online sampai tidak bisa naik, Mbak kan ya. Nah, inilah itu pelajaran yang berharga untuk pemerintah dan untuk Departemen Perhubungan. Bagaimana caranya masyarakat agar bisa mendapatkan tiket, tidak mubazir, kan akhirnya kan tidak bisa dipakai. Itu satu. Kedua, lalu perjalanan kita dari Jakarta jarak jauh, Mas Iqbal, pengalaman saya Jakarta Surabaya itu sangat membosankan, Mas Iqbal, Mbak kan ya. Karena apa? Jarak jauh. Karena pandangan itu terfokus. Mata itu juga capek, belum nanti ada orang yang nyalip ya, dia tidak disiplin. Nah ini yang membuatkan orang kecelakaan. Kan kalau di jalan tol itu maksimum 80, 60. Nah ini mereka ini bisa 100, Mas Iqbal. Nah itu satu. Lalu bagaimana dengan kontraflow? Oke. Kontraflow itu untuk orang Jakarta, Bogor, ya, itu paham. Tetapi bagaimana orang yang dari daerah akan masuk Jakarta dan pembatas-pembatas ini tidak jelas, Mas Iqbal. Nah, ini traffic cone-nya. Nah, itu sampailah mereka kan dengan kecepatan tinggi, bayangkan. Seandainya banteng, apa nggak habis loh, Mas Iqbal. Inilah pemerintah ini harus betul-betul diperhatikan, diprediksi bagaimana untuk kedepannya agar tidak terjadi kecelakaan. Karena memang kecelakaan ini menurun, tetapi masih di atas 1.720 sekian, Mas. Ya. Nah inilah. Dan pembatas-pembatas ini, pembatas-pembatas ini harus jelas antara bahu jalan dengan pembatas ini. Bagaimana, Mas Iqbal? Andai kata dari Surabaya kecepatan 100 sampai ada kontraflow, apa enggak bahaya sekali? Baik, Bu Ong, terima kasih. Ini merasakan langsung ya soalnya menggunakan jalan tol yang resikonya cukup tinggi. Kita ke Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal, selamat pagi Mbak Tania. Salam sehat selalu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya. Maaf lahir batin, Pak John. Silakan Pak John. Ya, jadi menjamin kelancaran arus balik lagi ya. Kalau arus mudik, alhamdulillah kita udah lancar lah arus balik ya. Tapi memang ada kekurangan di sana sini dan ada jatuh korban. Tapi kalau kita ambil volumenya menurun daripada tahun ke tahun. Ya. Kalau persiapan dari lantas, dari perhubungan dan dibantu oleh Satpol PP, instansi terkait. Kalau saya pantau, saya sampai ke Sumatera keliling, cukup udah maksimal mereka bekerja, ya, maksimal mereka bekerja. Saya apresiasi dengan dengan Kakor Lantas Mabes Polri, ya. Begitu juga dengan perhubungan, begitu juga dengan Satpol PP di daerah. Dia bertungkus lumus ya, menjaga kelancaran. Tapi memang kita ada kelemahan di sebagian sisi ini ya. Tapi begini, Mas Iqbal, ini kita memang tidak bisa pungkiri 193 juta penggeseran masyarakat ya, masyarakat kita untuk melakukan balik ini, mudik ini. Jadi ini sangat luar biasa. Infrastruktur kita tidak memadai. Coba bayangkan, ya, puluhan ribu kendaraan di jalan. Contoh yang kemarin yang kecelakaan yang Grand Max itu, ya. Yeah. Ini kalau saya tengok Grand Max, Rosalina, bus itu, ini kan human error. Ya, ini kemarin saya baca Rosalina itu sudah dijadikan tersangka. Artinya dia lalai, dia itu human error. Itu juga dengan Grand Max. Saya baca juga kronologisnya, berbolak-balik, dah berapa hari itu kelelahan. Jadi ya itulah. Kita memang harus dewasa juga mencermati ini. Kita tidak boleh juga kita menyalahkan satu pihak
ini karena momennya sangat momen luar biasa. Lagi apa dari Pak Joko tadi cukup pas Pak Joko tadi, maafkan. Betul. Mudah-mudahan ini masukan-masukan bagi pemerintah untuk kedepannya kita lebih baik lagi, lebih lancar lagi. Itu aja. Makasih banyak. Oke, terima kasih Pak John Veto bergabung dari Batam, Kepulauan Riau. Ada sejumlah poin yang cukup menarik Mbak Karnia. Di awal tadi ada perputaran ekonomi ya. Jadi pulang kampung, di kampung perputaran ekonomi. Jadi itulah yang mengharuskan pemerintah jadi harus menjamin kelancaran mudik karena menguntungkan juga begitu. Dan kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Ramadan, tarif angkutan naik gitu kan. Tapi pelayanannya kok tidak dibarengi dengan pelayanan, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa naik? Ya kemudian ya mungkin demand-nya naik tapi supply-nya terbatas begitu ya. Itu salah satu alasannya kenapa tarif angkutan juga naik mungkin gitu. Ada juga yang mengatakan memang 3 kali lipat. Ada juga yang mengatakan memang disengaja gitu ya supaya tidak terjadi penumpukan dan lain sebagainya gitu ya. Atau saya memang ini yang kemudian poinnya adalah yang kemudian harus digarisbawahi adalah dengan kenaikan tarif angkutan ya pelayanannya juga harus ditingkatkan gitu ya. Nah dalam hal ini misalnya pemerintah itu juga harus menjamin bagaimana arus balik dan arus mudik dan arus balik ini juga berjalan dengan lancar dan aman gitu. Karena poinnya ini adalah soal keselamatan gitu, disiplin dan aturan itu harus ditegakkan. Dan kemudian kalau kita bicara soal tiket tadi ya berapa kali juga sempat disinggung oleh penelpon Ibu Ong yang mengatakan ya kalau tidak salah mengatakan bagaimana bisa orang yang sudah memesan melalui online tapi kemudian tidak bisa masuk, tidak bisa naik, itu bagaimana gitu bisa terjadi seperti macet. itu. Artinya kan ada manajemennya. Jadi kadaluarsa gitu kan, ketika dia masuk akhirnya tiketnya jadi kadaluarsa. Beli lagi sudah tidak ada lagi habis. Gitu ya. Ya itu agak sedikit membuat frustasi tentunya ya bagi pemudik yang sudah capai, tertahan, tidak bisa pulang. Dan tadi dia mengatakan juga jangan sampai karena ngejar mudik keselamatannya jadi terabaikan. Itu kan tidak boleh seperti itu juga karena poinnya adalah bahwa laka lintas memang menurun, tapi kan tingkat fatalitasnya masih tinggi. Itu yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Walaupun apresiasi setinggi-tingginya kita berikan gitu ya kepada Korlantas dan juga perhubungan gitu dan juga stakeholder yang lain untuk memastikan bahwa sekarang paling tidak arus mudik itu berjalan dengan lancar begitu ya. Tapi memang masih ada banyak catatan gitu terlihat dari paling tidak ya karena jumlah pemudiknya juga meningkat gitu. Jadi itu yang seharusnya bisa diantisipasi sebelumnya. Yang juga menarik gitu. juga tadi ada soal peran dari kepala daerah, Mbak Kania. Iya. Karena kan itu putra daerah pulang ke kampung, ada perputaran ekonomi. Artinya sebenarnya mereka juga bisa berkontribusi ya dalam kelancaran arus mudik ini. Betul, termasuk juga pas arus balik memastikan bahwa warganya itu kembali sampai ke tujuannya dengan selamat. Gitu. Ada banyak cara sih sebenarnya, termasuk juga kebijakan kontraflow itu kan adalah salah satu kebijakan kreativitas begitu ya untuk memastikan bahwa paling tidak ketika menggunakan jalan tol itu lancar gitu. Lagi-lagi ini yang kemudian harus menjadi perhatian juga adalah apa yang bisa menjadi kita jadikan indikator keberhasilan gitu ya kan dalam pengelolaan arus mudik maupun arus balik begitu ya. Indikator keberhasilannya itu apa gitu. Itu yang kemudian harus kita evaluasi bersama-sama juga karena kalau misalnya jarak waktu tempuh begitu apakah waktu tempuh berkurang dan lain sebagainya apakah itu menjadi indikator keberhasilan satu-satunya. Karena ketika misalnya waktu tempuh yang kemudian menjadi faktor utama gitu yang kemudian ditetapkan sebagai faktor keberhasilan gitu dalam pengelolaan arus mudik dan balik, bagaimana dengan faktor keselamatan gitu. Jadi memang lagi-lagi ini kan stakeholdernya nih multi lintas gitu, ya semua pihak terkait gitu untuk kayak memastikan. Bu Ong aja tadi ya kalau cepet tapi nyalip terus di atas kecepatan maksimal itu bahaya juga, artinya itu butuh kesadaran juga dari pemudik itu sendiri dan nampaknya kalau kita melihat dari pengelolaannya sampai dengan sejauh itu dibutuhkan fleksibilitas ya untuk memastikan yang namanya kita, karena gini kalau kita sekarang bicara soal arus balik gitu, misalnya sekarang ada himbauan sudah diperkirakan puncak arus balik itu terjadi di hari Minggu dan hari Senin. Nah kalau seperti itu apakah misalnya buat para pemudik yang sekarang ada di kampung halaman itu kemudian misalnya bisa mempercepat pulangnya atau misalnya memperlambat pulangnya. Nah lagi-lagi itu kan butuh fleksibilitas, misalnya sekarang kantornya kasih nggak keleluasaan gitu kalau misalnya nanti dia masuk kantornya telat gitu. Makanya kan ada kebijakan WFH juga gitu yang kemudian direkomendasikan. Jadi memang dibutuhkan fleksibilitas karena kita tidak pernah tahu pasti begitu apa yang akan dilakukan oleh pemudik ini kan sebenarnya gitu. Tapi memang disitulah kemudian tongkat komando itu benar-benar harus dijaga begitu untuk jadi memastikan. Jadi harus sinkron ya Mbak ya? Iya. Antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan pelaku usaha itu sendiri. Iya dan kondisinya kan selalu berubah-ubah. Ya, apa yang terjadi di lapangan, apa yang kemudian misalnya dipersiapkan dan kemudian apa yang terjadi di lapangan itu kadang-kadang misalnya nggak sinkron gitu seperti tadi kata Iqbal gitu. Nah itu siapa yang harus kemudian mengambil keputusan cepat gitu untuk memastikan paling tidak ya soal keamanan dan kelancaran
itu terjaga gitu selama arus balik nih ya, karena kita sudah mulai arus balik nih hari Sabtu ini. Sudah mulai arus balik dan diperkirakan akan semakin mendekati puncak hingga Minggu dan Senin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kelancaran ini. Nanti kita akan hadirkan dalam segmen selanjutnya. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Kita sudah tiba di segmen terakhir, Mbak Khania. Sudah akan memasuki arus balik ya ini ya. Minggu Senin diperkirakan akan menjadi puncak. Nah, dari hasil survei memang ini masih berkisar di Pulau Jawa, daerah asal dan juga daerah tujuan pemudik. Jadi poin-poin apa yang untuk memastikan, karena kita sudah bisa membayangkan kepadatan mobil nanti akan memadati jalan menuju ke Jakarta. Jadi apa yang harus dipastikan terutama jalan darat ini, Mbak? Untuk jalur darat ini yang paling utama adalah bagaimana kemudian prioritas terhadap keselamatan para pemudik itu yang harus kemudian digarisbawahi gitu untuk memastikan persiapan arus balik ini termasuk pengawasan ketat gitu terhadap kendaraan misalnya dan kemudian juga jalan raya serta penyediaan sarana medis darurat begitu misalnya di titik-titik rawan kecelakaan itu kan bisa diantisipasi sebelumnya begitu ya, itu kan sudah terpetakan. Kemudian juga kalau kita melihat ini yang harusnya sudah dilakukan kemarin karena kan kita sedang menghadapi arus balik sekarang, misalnya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur transportasi begitu ya. Di pelabuhan misalnya apa yang terjadi kemarin itu kemudian bisa diantisipasi dengan lebih baik lagi dalam pengelolaannya gitu ya. Jadi memang dibutuhkan kesiapan yang sangat memadai begitu ya, melihat bahwa akan terjadi penumpukan yang begitu luar biasa ya, membayangkan saja kita sudah pusing begitu ya Iqbal. Dan kemudian juga peran aktif dari pemerintah ya untuk mengkoordinasikan, termasuk juga tadi kan kepala daerah begitu, bagaimana mereka juga ikut memastikan gitu para pemudik yang pulang putra daerahnya kembali lagi dengan selamat begitu ya. Ada lagi macam-macam ya, ada soal manajemen lalu lintas, pengaturan tiket, pengawasan keamanan, itu adalah hal-hal yang kemudian memang untuk memastikan bukan cuma soal cepat sampai ke tujuan, tapi juga soal selamat gitu ya, sampai dengan tujuan begitu. Itu yang kemudian harus menjadi prioritas paling tidak untuk arus balik ini. Dan untuk evaluasinya tahun depan ya menjadi catatan apa yang terjadi pada tahun ini, kemudian perbaikan itu bisa terus dilakukan. Jangan sampai misalnya tadi kan ada catatan dari Pak Joko mengatakan tahun kemarin itu sebenarnya sudah bagus gitu, tapi kok tahun ini kayak mundur lagi gitu kan. Nah, termasuk juga indikator keberhasilannya itu apa begitu yang kemudian kita harus pastikan juga gitu. Apa yang menjadi indikator keberhasilannya. Sudah diantisipasi, angkanya kan juga sudah ketahuan ya Mbak, perkiraan prediksinya ya. Tapi sistem reservasi tiket itu memang harus dievaluasi deh. Begitu bagaimana caranya itu mungkin bisa lebih baik lagi, lebih efisien lagi dan memudahkan bagi para pemudik kita, karena lagi-lagi ya kalau kita bicara kan ada peran dari masyarakat juga gitu ya untuk disiplin, terutama ketika mereka menggunakan jalan raya, menggunakan jalan tol itu untuk memastikan keselamatan diri dan keluarga, itu yang paling utama. Jangan sampai juga kemudian membahayakan orang lain begitu ya. Termasuk juga kan tadi ada beberapa catatan soal misalnya penggunaan bis sewa dan lain sebagainya dari pengelolanya, itu juga harus memastikan bagaimana tidak hanya soal kendaraannya yang memadai, tetapi juga dari pemudiknya itu juga harus mulai sadar diri untuk memastikan ketika mereka menggunakan jalan tol begitu misalnya wajib untuk menggunakan menaati rambu-rambu menaati aturan lalu lintas ya. Jadi meningkatkan kesadaran itu yang paling utama dalam untuk pentingnya keselamatan dalam perjalanan. Jadi semua berkontribusi ya dalam kelancaran arus mudik ini. Kita harap pemirsa Media Indonesia editorial hari ini selamat sampai tujuan bagi Anda pemirsa. Kita doakan semoga bisa, kalau yang baru mudik bisa berkumpul dengan selamat di kampung halaman. Kalau yang arus balik mohon hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Dengan segala fasilitas yang sudah disediakan. Mbak Khania, terima kasih. Terima kasih Iqbal. Sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, harus diakui mengelola mobilitas jutaan manusia selama musim lebaran ini bukan perkara sepele. Oleh karena itu ia mesti diatur dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Kelancaran dan kenyamanan arus mudik dan juga arus balik dapat menjadi indikator kecakapan pemerintah dalam mengurus kepentingan publik. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.